Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta, bagaimana syarat untuk orang yang beriman? Mohon penjelasannya dari Yulex di USA, Pak. Nah, saya pada awalnya perlu menjelaskan bahwa iman itu dibicarakan di dalam Alkitab itu tidak satu macam ya. Minimal ada 3 jenis iman yang dibicarakan di dalam Alkitab. Yang pertama disebut sebagai saving faith, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini adalah orang yang beriman itu akan masuk surga. Tapi orang yang tidak beriman itu dia akan masuk neraka. Itu disebut saving faith. Yang kedua ada yang namanya historical faith. Historical faith adalah iman kepada apa yang dinyatakan kitab suci, kisah-kisah kitab suci. Ada banyak orang tidak percaya kitab suci. Misalnya bahwa ada yang tidak percaya bahwa Musa memukul tongkatnya di Laut Tebrau, lalu Laut Tebrau terbelah menjadi 2 dan Israel berjalan di tanah yang kering. Itu tidak dipercaya. Kalau orang tidak percaya kitab suci, cerita kitab suci, maka orang itu sebenarnya tidak mempunyai iman dalam kategori historical faith. Ada juga orang tidak percaya tentang kisah penciptaan. Mereka lebih percaya kepada teori evolusi. Maka itu tergolong pada orang yang tidak mempunyai historical faith, tidak mempercayai apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang ketiga itu namanya adalah practical faith. Practical faith itu adalah iman di dalam hidup hari-hari. Saya percaya Tuhan memelihara saya. Saya mau membangun gereja dan saya percaya Tuhan pasti cukupkan segala yang saya perlukan di dalam pekerjaan Tuhan itu. Itu namanya practical faith. Nah, jadi ada 3 macam iman itu. Sehingga kalau saudara bertanya syarat untuk menjadi orang beriman itu apa? Menjadi orang beriman, iman yang mana? Saving faith atau historical faith atau practical faith? Tapi saya berasumsi bahwa saudara bertanya tentang saving faith, iman yang menyelamatkan. Kalau itu yang saudara tanyakan, maka bagaimana caranya kita beriman? Pertama-tama saudara, kita mesti sadar. Saudara mesti sadar bahwa saudara adalah orang berdosa. Bahwa saudara bukan hanya berdosa, tapi sangat berdosa. Itu harus disadari. Tujuan firman Tuhan, hukum Taurat diberikan supaya kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kedua adalah sadar bahwa hukuman Allah paling berat untuk orang berdosa adalah melemparkan orang berdosa itu ke dalam neraka. Jangan main-main dengan neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan yang paling hebat, yang paling mengerikan. Ada ahli Alkitab yang mengatakan bahwa rasa sakit yang paling kecil di neraka itu masih lebih hebat dari rasa sakit yang paling besar di dunia ini. Atau dengan kata lain saya balik, rasa sakit yang paling besar di dunia ini itu sebenarnya masih lebih kecil daripada rasa sakit yang paling ringan di dalam neraka. Maka neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat hebat. Karena itu semua orang berdosa pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau saudara sadar, saudara adalah orang berdosa, saudara juga sadar akan hukuman Allah, bahwa dia akan melemparkan saudara ke dalam neraka. Nah, lalu bagaimana supaya tidak ke neraka? Tidak bisa dengan perbuatan baik. Ini yang ketiga. Maka orang tidak bisa selamat melalui perbuatan baik. Apapun amal orang itu, apapun perbuatan baik orang itu, apapun jasa baik orang itu, tidak bisa menyelamatkan dia. Mengapa saudara? Karena semua perbuatan baik manusia, semua amal saleh manusia itu di mata Tuhan itu dinilai sebagai sampah, dinilai sebagai kotoran. Di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan, perhatikan bahwa di sini bukan dibilang dosa seperti kain kotor, tapi kesalehan. Bukan 1, 2 kesalehan, segala. Jadi seluruh kesalehan kita kalau dikumpulkan dibawa ke hadapan Allah, Allah menilainya sebagai kain kotor. Kain kotor di sini itu bukan kain kotor biasa yang kita pakai di rumah untuk lap meja atau pel lantai, bukan saudara. Kain kotor yang dimaksudkan di sini kalau ayat ini diteliti itu sebenarnya menunjuk pada kain pembalut wanita pada waktu datang bulan. Ya, pada zaman itu orang belum punya pembalut modern seperti sekarang. Karena itu dipakai kain-kain tertentu untuk orang yang haid. Nah, kain kotor seperti itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seluruh kebaikan kita, seluruh kesalehan kita, itu kalau kita bawa kepada Allah sebagai tiket masuk surga, itu sama dengan kain dari perempuan yang haid. Apakah itu sesuatu yang membuat kita layak masuk surga? Sama sekali tidak. Jadi perbuatan baik manusia itu tidak bisa
mempunyai kelayakan yang membuat manusia bisa selamat atau masuk surga. Sama sekali tidak. Nah, jadi saudara, pertama sadar saudara orang berdosa. Setelah itu sadar saudara akan masuk ke neraka. Yang ketiga, saudara tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik apapun. Perbuatan baik saudara baru bisa berguna kalau saudara taat atau berbuat baik 100%. Kalau saudara misalnya hukum Tuhan ada 100, saudara taat 99, langgar 1, saudara dianggap langgar semua. Jadi itu baru berguna kalau saudara taat semua. Siapakah di antara saudara yang bisa taat hukum Tuhan 100% tanpa cacat satupun? Tidak ada. Semua orang ada orang berdosa. Berarti memang perbuatan baik kita, amal saleh kita tidak bisa membuat kita selamat. Kalau memang kita tidak bisa selamat dengan berbuat baik, maka kita pasti masuk neraka. Memang kita pasti masuk neraka. Tapi karena itulah kita membutuhkan seorang juru selamat. Seorang juru selamat, dia tidak boleh berdosa. Karena kalau juru selamat itu berdosa, ya sama dengan saya. Bagaimana dia mau menebus dosa saya kalau dia sendiri juga adalah orang berdosa? Maka juru selamat itu harus tidak berdosa. Dan karena itulah dia haruslah seorang penjelmaan Allah. Dan karena itu kita percaya juga bahwa itulah ada di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah juru selamat itu. Kita membutuhkan juru selamat itu. Kita yang harusnya mati, dia lalu akhirnya mati, menanggung semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Nah, lalu bagaimana sekarang supaya saya selamat? Apakah saya perlu berbuat baik supaya saya masuk surga? Apakah saya perlu berbuat baik supaya saya selamat? Tidak. Karena perbuatan baik kita tidak punya adil. Yang perlu kita lakukan adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pada waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada saat itulah kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman. Itu namanya saving faith. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita adalah di daerah kita, mayoritas Kristen, ada banyak kita sudah beragama Kristen sejak dari kita lahir. Begitu kita lahir dalam keluarga Kristen, kita dibaptis, setelah itu kita ikut sekolah minggu, lalu katekisasi, lalu akhirnya menjadi dewasa, ditabis sidi, lalu kita ikut perjamuan kudus, dan kita kira bahwa kita sudah beriman. Ini persoalan serius. Ada banyak orang kira mereka sudah orang beriman, padahal sebenarnya belum. Perhatikan saudara, saudara beriman atau tidak beriman, itu ditentukan apakah ada momen di dalam diri saudara, dalam hidup saudara, pernah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atau tidak. Kalau saudara tidak pernah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara belum jadi orang Kristen. Saudara hanya orang kafir yang bertopengkan Kristen. Saudara hanya orang yang sama sekali orang belum percaya, yang hanya berjubah Kristen. Tapi orang beriman sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu saudara, kalau saudara sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara pasti diselamatkan. Mati kapanpun saudara pasti akan masuk surga. Mengapa? Karena seluruh dosa saudara sudah ditebus oleh Kristus. Pada waktu Kristus di atas kayu salib, Dia mengatakan sudah selesai. Dia tidak mengatakan hampir selesai. Kalau hampir selesai, saudara tetap masuk neraka. Dia tidak bilang sebagian besar sudah selesai. Kalau sebagian besar sudah selesai, ada sebagian kecil yang belum selesai, saudara tetap masuk neraka. Tapi dia bilang sudah selesai, sudah genap, tuntas semuanya. Maka tidak ada kemungkinan saudara masuk neraka. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Mengapa tidak ada penghukuman? Karena hukumannya sudah dipikul oleh Kristus. Karena itu orang yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Ini iman yang sejati. Ini saving faith. Jadi kalau saudara tanya, apakah syaratnya untuk menjadi orang beriman? Pertama, sadar bahwa saudara orang berdosa. Kedua, sadar bahwa dosa saudara akan membawa saudara ke neraka. Sadar bahwa saudara tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Karena itu saudara butuh juru selamat. Dan juru selamatnya adalah Yesus Kristus yang mati sudah menebus dosa-dosa. Dan saudara membuka hati dan pikiran saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Maka saudara menjadi orang beriman sungguh-sungguh.